Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menemui ajalnya atau kematian. Itu semua adalah hal yang pasti, yang tak semua orang bisa tolak. Cara meninggal, setiap orang pun akan berbeda-beda. Ada yang disebabkan oleh penyakit yang sudah diidap sejak lama, kecelakaan hingga penyakit seperti jantung yang datangnya dalam sekejap mata saja. Kabar duka sahabat beriman datang dari dai besar Indonesia, Syekh Ali Jabir, telah berpulang pada Sang Kuasa. Namun terdapat kisah yang tidak dapat kita duga-duga, bahwa ternyata sahabat beriman, beliau sempat berwasiat ingin dimakamkan di Lombok. Lantas benarkah itu sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut Ustadz Syekh Ali Jabir meninggal, berwasiat ingin dimakamkan di Lombok, versi dari Magenta Islam. Kepergian Syekh Ali Jabir meninggalkan duka yang begitu mendalam. Tidak hanya keluarga saja yang ditinggalkan, namun semua jamaah hingga publik figur yang dekat dengan beliau pun berlinang air mata. Kabar kepergiannya begitu tiba-tiba. Setelah dirawat belasan hari lamanya di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena virus corona, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan gelar negatif corona. Bahkan tim medis pun menyatakan bahwa beliau dalam kondisi yang sempat membaik pada 4 Januari 2021. Namun takdir ternyata berkata lain, beliau berpulang untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum kematiannya, beliau sempat meminta pada keluarga, jika kematiannya tiba, beliau sangat ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apakah ini benar sahabat beriman? Bagaimana Islam memandang wasiat ini? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, ulama dan pendakwah Indonesia Syekh Ali Jabir meninggal dunia pada Kamis 14 Januari 2021 pada pukul 8.9.30 pagi. Sehingga membuat semua media sosial tentang beliau kembali viral. Seperti video ceramah almarhum Syekh Ali Jabir beberapa waktu lalu viral di media sosial dan grup WhatsApp kembali mencuat. Video tersebut berupa wasiat Syekh Ali Jabir yang jika meninggal ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keputusan itu lantaran ia memiliki ikatan emosional dengan Lombok. Dan dalam Al-Quran dijelaskan perihal kematian ini. Setiap manusia memiliki ajal dan kematian yang tidak bisa dihindari dan kita tidak akan bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Pria kelahiran Madinah 3 Februari 1976 tersebut sahabat beriman begitu dekat dengan Pulau Lombok, sehingga ia berwasiat untuk dimakamkan di sana. Tentang wasiat sahabat beriman, bagaimana Islam memandang semua ini? Orang yang sudah meninggal dunia acap kali meninggalkan wasiat kepada para ahli waris yang disampaikan semasa hidupnya, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagian orang yang akan meninggal dunia biasanya akan menitipkan wasiat baik kepada keluarganya atau orang-orang yang terdekatnya. Bentuk amanah atau wasiat yang disampaikan pun bermacam-macam dan terkadang ada yang tidak sanggup untuk dijalankan. Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam atau Madani, Ustadz Ainul Yakin mengatakan biasanya wafat yang disampaikan kebanyakan berkaitan dengan warisan. Sementara terkait menjalankan wasiat dan hukumnya sahabat beriman ada 4, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan juga haram. Namun ada juga yang tidak berkaitan dengan warisan.
Menurut pandangan Islam, sahabat beriman, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda saja. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 3. Dalam pengertian khusus, wasiat juga diartikan sebagai pesan yang disampaikan orang yang hendak meninggal dunia, seperti yang diminta oleh Syekh Ali Jabir kepada keluarganya, bahwa beliau ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebab sahabat beriman, masih banyak orang yang salah kaprah dalam mengartikan wasiat ini, selalu saja dikaitkan dengan harta, padahal tidaklah demikian. Pakar konsultasi syariah Aris Munandar dalam tulisannya Serba-serbi Wasiat dalam Islam menuturkan, wasiat jenis ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah permintaan orang yang akan meninggal kepada orang-orang yang masih hidup untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya membayarkan utang, memulangkan barang-barang yang dipinjamkan, atau merawat anak. Ujar Munandar mencontohkan. Kedua, kata dia, wasiat bisa pula berbentuk harta benda yang ingin diberikan kepada orang atau pihak tertentu. Wasiat semacam ini dilaksanakan setelah si pembuat wasiat meninggal dunia. Ada beberapa syarat sah dalam berwasiat. Pertama, orang yang diberi wasiat haruslah seseorang muslim dan berakal sehat. Syarat ini penting agar amanah dalam wasiat bisa terlaksana dengan baik. Kedua, orang yang berwasiat juga mesti berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Selanjutnya, tidak boleh berwasiat dalam hal yang haram, misalnya meminta agar sebagian hartanya diberikan kepada gereja atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan maksiat. Dan yang keempat, orang yang diberi wasiat bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak, maka wasiat itu batal, dan setelah penolakan orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkannya. Maka sahabat beriman, jika keinginan Syekh untuk dimakamkan di Lombok dirasa tidak memberatkan keluarga, maka dapat dikabulkan agar beliau dapat kembali dengan tenang. Beliau pun pernah menjelaskan pada wawancara dengan awak media bahwa Lombok merupakan tempat yang begitu banyak kenangannya. Pertama kali ke Indonesia, beliau disambut dengan hangat oleh masyarakat Lombok meskipun beliau belum mampu berbahasa Indonesia kala itu. Beliau datang menemui saudaranya. Sambutan yang luar biasa hangatnya tersebut membuat beliau begitu bahagia. Hingga akhirnya Syekh Ali Jabir lambat laun mulai nyaman berada di Lombok. Dia juga sering berinteraksi dengan warga lokal di sana. Ali pun menceritakan dirinya sering bermain sepak bola dengan warga lokal. Bahkan sahabat beriman, dia diberi nama julukan Ali Zidane oleh warga Lombok karena dianggap mirip dengan pesepak bola Zinedine Zidane. Syekh Ali Jabir saat ini pun diketahui sudah menjadi warga negara Indonesia. Bahkan dia pernah mengatakan siap mati untuk Indonesia. Saya sudah beberapa kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia, saya siap dimakamkan di Indonesia, dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena saya sudah jatuh cinta dengan Indonesia, dan apa yang saya perjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya. Katanya dalam siaran langsung melalui akun YouTube Syekh Ali Jabir. Dan terjawab sudah sahabat beriman, beliau berpulang setelah berperang melawan virus corona di Indonesia. Yang tersisa hanyalah kenangan akan kebaikan bersama beliau saat ini. Harum kebaikannya tercium bahkan dari jarak yang sedemikian jauhnya. Ilmunya tidak akan pernah sirna. Kebaikannya akan terus dikenang sepanjang masa. Semoga Allah menempatkan beliau di surganya. Tiada lagi rasa sakit yang akan beliau rasa tertidur di pulau Lombok nan indah yang begitu ia cinta. Meskipun sahabat beriman pada akhirnya beliau dikebumikan di Darul Quran Tangerang, Banten, tapi cintanya pada pulau Lombok akan tetap terkenang dalam ingatan. Semoga kita belajar dari segala peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hadapan. Allah selalu menunggu taubat para hambanya. Tiada tempat kembali yang terbaik selain surga Allah Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut kalian sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.